Ya, terima kasih semua listener. Anda masih bersama kami tentunya di Senin Inspirasi ya. Hari ini kita menghadirkan owner dari Kedai 3. Kita masih berbincang nih mengenai kuliner tradisional di masa kekinian. Masih menghadirkan Ibu Raden Roro Hendar Pramuwati Martiwiningsih. Kemudian ada juga Ibu Raden Roro Rita Hendariati Sari ya. Dan tadi ya seperti diinformasikan bahwa untuk usaha kuliner tradisional ini Smart Listeners, kalau bisa Anda lihat ya dari display, tampak ya itu ada pangsit ya, kemudian ada saraba ya, ada mie ayam ya, bakmi ayam. Kemudian wah ini baunya ada gorengan. ada gorengan ya, gorengan ubi ya Bu ya, tahu isi, ubi goreng sama pisang goreng. Ada pisang goreng ya. Nah, Smart Listeners, seperti diinformasikan ya oleh Ibu Hendar tadi dan juga Ibu Rita tadi, kalau usaha ini itu berdiri dari dimulai berdiri itu di tanggal 7 November ya. 2021. Nah, 2021. Nah, saya mau ke Ibu Rita. Bu Rita, kalau pada saat kita memulai usaha gitu kan, itu kan biasanya kita untuk bisa memperkenalkannya ya, itu selain orang datang untuk berkunjung, tapi kan juga perlu adanya sosial media gitu ya. Kalau di Kedai 3 ini sendiri gimana Bu? Itu sudah menjangkau itu atau gimana? Ya sudah masuk ke sosmed ya. Yeah. Ya sudah masuk, alhamdulillah sudah masuk ke sosmed. Terus di samping saya memperkenalkan secara sosmed itu, saya langsung ke lapangan gitu loh. Ya, jadi saya nyobain sama teman-teman. Ya. Ya, jadi kayak seperti test food. Test food dulu gitu ya sama teman-teman ya. Ya, saya test food dulu. Nah, nanti setelah itu saya tanyain, gimana nih rasanya? Alhamdulillah mereka mau dan mereka bertanya di mana tempatnya, gitu kan? Ya, Alhamdulillah mereka pada datang. Katanya maknyus gitu ya. Jadi harapan yang kami inginkan itu, alhamdulillah Mbak, direspon. Iya. Oke, sebelum berpikir untuk memulai kuliner tradisional ya, terus Ibu juga sudah lama tinggal di Makassar gitu kan. Kalau untuk cita rasa makanan untuk di Makassar sendiri itu seperti apa sih Bu? Jadi itu bisa menjadi rekomendasi juga untuk misalnya dari saraba, kemudian dari gorengannya, Ibu apa yang menjadi kalau orang Makassar itu sebenarnya suka yang manis kah, yang asam kah, atau gimana Ibu? Kalau saya melihat masyarakat Makassar itu lebih ke arah pedas dengan asam ya. Pedas dan asam ya. Karena kebetulan juga kalau saya pulang ke Jogja, saya tuh sanggunya suka pakai jeruk loh Mbak. Apanya? Iya, kemana-mana saya suka bawa jeruk, karena kalau di sana kan baksonya tuh nggak pakai jeruk, kan? Karena saya udah rasa lidah saya udah ke Makasaran, jadi saya tuh cari jeruk mana, sambal mana. Sulit di sana. Dengan pedagang di sana, Mas, saya ini minta seiris jeruk, kok nggak dikasih, sementara saya pesen air minum jeruk nipis kok ada gitu. Akhirnya saya kemana-mana saya gondol jeruk nipis gitu loh, karena lidahnya udah kesini. Menyesuaikan Ibu ya. Jadi saya kadang bertanya sama teman-teman saya yang di daerah sana, memang Makassar itu daerah kuliner yang benar-benar surganya kuliner. Ya. Oke. Iya. Dan rata-rata teman-teman saya yang dari luar itu datang ke sini pulangnya gemuk loh Mbak. Apalagi nggak usah jauh-jauh kayak saya aja. Begitu saya tadinya di luar Makassar, kehidupan saya, pulang ke Makassar lagi, nggak lama badan saya jadi mekar. Itu kalau kuliner di sini enak semuanya pokoknya. Ya palu basahnya, ya ikan bakarnya, ya mie keringnya. Itu kalau pada saat pagi-pagi ya itu sudah ada nasi kuning, sudah ada songkolo, ya kan? Sudah ada songkolo, terus agak-agak naik sedikit ada palu basah, songkolo begadang, songkolo apa lagi namanya. Oke, Ibu jadi fokusnya sekarang itu kan ada saraba, kemudian ada bakmi ayam. Nah ini untuk dari rasa ya, untuk modifikasi sendiri itu gimana Bu? Apakah ada yang ditambahin atau gimana dari masakannya? Kalau masalah resep memang kami punya resep tersendiri Mbak ya. Makanya
cobalah ke tempat kita gitu kan. Kalau saya ngasih resep dengan Biasanya kan keinginan supaya tangan-tanganan Mbaknya juga pada kesana gitu ngerasain kan. Atau juga kalau saya ngasihin resep nggak mungkin dia Nggak ada. sama tangannya ya. Iya benar-benar ya. Biasanya resep sama tapi yang masak lain. Yang pengolahnya lain ya. Iya. Ini kan bertiga Lain gitu ya. koki, lain masakan Iya. katanya. Ini kan bertiga ya. Ya. Nah, yang ada apakah masing-masing itu mempunyai bisa apakah semuanya bisa membuat misalnya nih untuk membuat bakmi ayam atau sarabanya itu dari Ibu Hendar mungkin membuat saraba, terus Ibu Rita ini membuat bakmi ayam. Pembagian tugasnya seperti itu atau harus semuanya bisa atau gimana? Jawab jujur. Semua bisa. Kalau namanya pembagian tugas yang seperti saya katakan tadi Mbak, kita nggak ada pembagian Nggak tugas. ada, kita sama. Jadi semua kita semuanya. kerjain sama-sama, makanya di antara kami bertiga semua harus nguasain gitu semua. Jadi jangan sampai nanti sewaktu-waktu ada yang kosong kita kelabakan kan? Ya jadi mau nggak mau kita bertiga ini Harus bisa. nguasain, Oke. harus bisa. Harus bisa. Iya. Ini kurang lebih hampir sebulan gitu ya, Bu ya. Ini gimana nih untuk dari pelanggan Ibu ya? Ini apakah sudah ada yang memesan dalam jumlah besar atau gimana nih, Bu? Misalnya untuk kawinan atau apa gitu ya? Misalnya nih ya. Kalau untuk ke arah sana belum Mbak. Belum ya? Ya. Ya. Cuman mereka order Order ya. dalam jumlah 20-an ke atas. Ya, alhamdulillah itu, Bu. Insya Allah arahnya optimis kok kita arahnya akan ke sana ya karena kan ini memang Pelan-pelan. marketnya Insya Allah. kita harus Iya. terobos kan Mbak ya. Ya, mungkin dari Ibu Rita kalau semuanya pengen lebih memperkenalkan lagi nih usahanya ya, kedepannya apa lagi yang ingin dilakukan Ibu Rita? Ibu Hendar mungkin mau nambahin untuk bisa lebih memperkenalkan dari kedai 3 ini, Bu, apa? Ya makanannya rata-rata mereka katakan sih enak. Serabanya juga maknyus. Diminum juga terasa di badan sampai mereka juga mengatakan bahwa keringat keluar. Ya. Ini proses sarabanya itu gimana, Bu? Siapa yang membuatnya? Siapa, Bu? Membuat ya Ibu- sama-sama. Ibu Hendar? Ibu Hendar ya. Itu karena dengan tampilan untuk itu disimpan di botol gitu ya, Bu ya? Ya, jika ada yang memesan dalam bentuk kemasan seperti ini. Kemasan? Ya, dalam bentuk kemasan. Itu berapa mili, Bu? Berapa Kita berapa nggak banyak? menghitung mili, tapi dengan ukuran yang seperti begini, itu nilainya 10.000. 10.000. Ya. Itu ada saraba saja, ada susunya atau gimana? Kalau ada yang Kalau meminta Itu variannya apa aja, Bu, untuk sarabanya? ada Variannya yang apa aja, dicampur Bu? telur, Ya. susu, Mhm. ya itu kita beri bandrol di situ 15.000. Mhm. Ya, tapi kalau ini yang berbentuk seperti begini, itu original, Iya. itu 10.000 10.000. tanpa susu, Mhm. tanpa telur. Ya. Ya. Oke, jadi beragam juga, beragam variannya Ya, terus rasanya. ngikutin yang mereka itu loh Mbak. Oke. Ada bakmi ayam juga. Nah, ini Ibu Rita bisa lebih di ini lagi untuk buatan bakmi ayam dari kedai 3 ini gimana? Untuk variannya sendiri gimana, Bu? Untuk bakminya? Iya, Bakmi kalau ayamnya? mie-nya ini memang teksturnya beda dengan mie pangsit ya. Dia agak kecil, agak tipis gitu kan. Iya. Terus dia punya komposisi juga, mau masalah isinya maksudnya kayak sayur kan, kayak orang bilang di sini apa ayam gitu kan. Memang juga berbeda. Iya. Berbeda ya. Seperti itu, Mbak. Jadi untuk Ini kita ya, lihatin seperti aja. ini ya. Bisa diangkat? Bisa, Iya. Bisa. Bisa dibuka? Bentuknya kayak gini. Seperti ini nih. Tuh. Wow. Motongnya kita berbentuk-bentuk seperti ini. Wow, ini ada sambal kuning gitu ya? Ya, Wah, maknyus sambal ya. kuning, ya, pakai ya. jeruk juga. Kita sesuaiin dengan lidah sih. Nggak ketinggalan rasa jeruk Iya. gitu ya. Dan itu ayamnya Seperti itu. kita olah lagi ayamnya, kasih bumbu lagi. Jadi Iya. nggak begitu saja gitu ya, Bu ya. Dan penyajian untuk kuahnya juga dipisah, Mbak. Nggak dicampur seperti pada umumnya gitu kan. Iya. Kita bikin tersendiri gitu. Itu ada pangsit gorengnya juga, ada pangsit basahnya juga ya. Ada. Oke.
Kalau untuk pangsit basah sementara ini kami belum siapin, hanya untuk pangsit goreng aja. Pangsit goreng aja ya. Oke, Mana jadi tadi? sudah ada sarabaknya, kemudian ada bakmi ayamnya, kemudian apa lagi nih yang mau diperkenalkan nih Bu? Ada pangsitnya. Ada mie pangsitnya. Gimana Bu? Kalau pangsitnya Mie apa aja nih pangsitnya variannya? Iya. Seperti yang lain-lainnya juga Sama kok seperti kita pangsit-pangsit yang suwir-suwir juga bentuk ayamnya. Wow. Nah, yang untuk bakminya kan kita bentuknya seperti gini, Mbak, dadu-dadu kayak gini nih. Tapi ini kita diolah lagi campuran resepnya nih. Dikasih bawang merah, bawang putih, dikasih saus tiram. Itu dikasih nih resepnya nih. Iya. Ya, siapa tahu ada yang mau mencoba kan? Iya, iya. Boleh banget. Oke. Jadi itu ya. Kasih ya. Jadi untuk yang saya lihat potongan ayamnya yang menjadi pembeda gitu ya. Kalau di pangsit ayamnya agak kotak gitu ya potongannya Bu ya. Kalau di mie pangsit suwir-suwir Suwir-suwir. panjang-panjang. Panjang-panjang ya. Iya, Tapi kalau yang untuk yang di bakmi itu ayam, dia agak dadu-dadu. dadu-dadu. Iya. Oke. Dadu-dadu kecil. Jadi lapar nih Bu. Ayo monggo silakan ayo. Kita juga nyediakan. Silakan coba semuanya. Ada sarabanya, ada gorengannya, ada bakminya, ada mie pangsitnya semuanya. Oke. Monggo. Kemudian iya, untuk mau mesen online gimana Bu? sudah ada di GrabFood sama di Gojek. Di GoFood. Untuk Instagramnya apa Di Bu? GoFood itu. Untuk sosmednya? Instagramnya tuh kede 3, kede titik 3 tulisan, kemudian 3 huruf gitu kalau di Instagram. Tapi kalau yang di GoFood, kalau yang di GrabFood itu Gede 3 Mario, Kelurahan Mariso. Oke ya, jadi smart listeners mungkin kalau sore hari ini lagi berkendara gitu ya, harus ketik dulu ya untuk bisa melihat ya apa aja sih yang disajikan di Kedai 3 gitu ya. Langsung aja ke Instagramnya ya. Dan untuk pemesanannya untuk itu bisa juga di GrabFood gitu ya Bu ya. Bisa, iya. Di GoFood juga bisa. Di GoFood juga boleh ya. Oke, kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit lagi dari Ibu Rita, dari Ibu Hendar. Masih ada yang disampaikan Ibu untuk smart listeners yang mendengarkan perbincangan kita di sore hari ini? Ya. Ayo. Silakan Ibu. Ibu Hendar, silakan Bu. Saya berharap ya, walaupun hanya baru seumur jagung ya, mohon mohon doa agar kita bisa semoga nanti ke depannya makin lancar, maju, amin, sukses, kita membuka cabang dan mempekerjakan orang-orang yang membutuhkan. Amin. Ya, oke. Dari Ibu Hendar ada yang disampaikan Ibu? Ya, mudah-mudahan dengan adanya tampilan menu kuliner pada sore hari ini dari Kedai 3 kami mengharapkan mudah-mudahan masyarakat bisa datang berkunjung ke tempat kami dengan penyajian yang kami sediakan, dengan menu yang akan kami hidangkan. Mereka bisa menerima dengan baik dengan nilai harga yang jumlahnya masih sangat bisa terjangkau, baik kalangan menengah ke bawah, apalagi menengah ke atas. Pesannya jangan sampai kayak mereka bilangnya murah-murah banget, katanya nggak salah hitung, katanya gitu. Nggak salah hitung, sudah bener. Oke. Nanti kalau pas lagi udah habis promonya, kalau dinaikin jangan banyak-banyak Bu ya. Nggak, paling gini, kita kasih gambaran aja. Mudah-mudahan kita kan mencoba ini dalam sebulan, ya kan? Bagaimana nanti mangsa pasar, apakah mereka bagaimana. Tapi nanti mungkin kita akan naikin juga seharga yang kita pesan, yang kita beri harga ke pemesanan luar. Kalau di pemesanan luar kan itu harga 15.000. Mungkin kalau makan di tempat juga kita akan samakan dengan nilai harga 15.000. Tapi kita sudah ngomong-ngomong sih sama mereka yang pada makan di situ. Bahkan mereka sambutannya bilang begini, nggak apa-apa, samakan aja, jangan dibedakan, begitu. Oke, makan di tempat sama yang bungkus gitu ya. Iya. Oh begitu, iya. Terus kira-kira, Mbak ini justru ini murah, katanya gitu kan, murah banget 12.000. Oh ya, sudah. Jadi berarti sudah ada masukan gitu ya. Iya. Ya kami mendengar itu kan dengan dari mereka juga, yang mudah-mudahan kami menjadikan bahan pertimbangan untuk kedepannya nantinya. Oke. Pastinya nih smart listeners mau ditambahin lagi Bu, ya?
tambahin dikit Iya, ya. silakan Ibu Rit. Apa yang ini Mbak? Sarabanya. Saraba ini ya, kami kemas seperti ini mau membuat sesuatu yang lain gitu. Karena Ini ada brandnya, harus ada brand juga di Ada, depannya. ada. brandnya. Cuman di sini tidak kami tampilkan brandnya di sini. Ada sih. Ada ya. Ya, jadi ini tujuannya untuk membuat praktis, higienis gitu kan ya. Jadi sudah nggak usah lagi dituang-tuang dari plastik itu kan, jadi langsung dari ini aja. Itu bisa lebih simpel gitu ya Bu ya, bisa dibawa kemana aja gitu ya. Bisa dibawa Oke, pastinya Smart Listeners juga penasaran ya untuk kedai 3 alamatnya di mana sekali lagi? Di Jalan Haji Andi Mapanyuki nomor 103. Posisinya itu di depan Mes Hasanuddin, Mbak. Sejajaran dengan Mes Perwira Angkatan Darat. Oke, jam bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Bu? 11 sampai dengan jam 8 malam. Oke, jam 11 pagi sampai Terkecuali jam hari Minggu libur kami ya. Oke. Jadi jam 11 pagi sampai jam 8 malam kecuali hari Minggu ya. Iya. Oke. Sekali lagi sukses ya Ibu untuk Terima kasih. kedai 3-nya. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Hendar sudah hadir di studio dan juga Ibu Rita sudah hadir di studio ya. Dan sekali lagi Smart Listeners untuk perbincangan kita di Senin Inspirasi ini. Untuk rekamannya itu bisa ya Ibu dengarkan kembali, saksikan kembali di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Baik, dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.